kembali di Q&A spesial Indonesia Memilih, masih bersama Bang Rocky Gerung. Bang Rocky, masih kuatkan jadi host? Pastilah. Tantangan terbesar dalam hidup apa sih? Jadi host atau mungkin dapat ancaman dilaporkan karena kritik-kritiknya yang tajam? Ya ditinggalin pacar itu. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol ya tentang Mbak Rocky, tapi saatnya kita akan mempersilahkan Mbak Oki untuk memilih box untuk membuka perbincangan kita pada kali ini. Box nomor berapa Mbak Oki? Iya, nomor 3. Kita buka box nomor 3. Jurdil. Nah, bicara soal jurdil, Kang Maman, apa harapan Anda terkait dengan jujur dan adil dalam konteks pemilu kita kali ini? Saya butuh saldo kepercayaan saya ditambah malam ini. Misalnya sederhana saja ke Pak Rahmat. Dan saya yakin Mbak Oki pun hari ini tidak tahu jumlah suara yang dia sudah dapat berapa. Hari ini coba dijawab berapa pasti nggak dapat. Bahkan Ade Armando tadi 6 jam yang lalu mengatakan, maaf ya Bapak Ibu KPU, masa sih tiba-tiba suara pemilih saya naik ke 95 ribu. Tadi pagi masih 6 ribu. Orangnya sendiri tidak percaya Pak, apalagi saya. Bawaslu bagaimana melihat hal ini? Alhamdulillah sudah kami tanyakan kepada KPU dan nanti ada saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilu untuk itu. Pertama, yang harus diterangkan oleh KPU sebenarnya, saya bukan juru bicara KPU, tapi harus menerangkan bahwa apa yang masuk dalam penghitungan itu berdasarkan image yang di-capture oleh gadget ataupun alat yang ada di TPS. Jadi kalau tidak salah 2 KPPS itu harus punya handphone yang kemudian bisa mengcapture itu. Nah, salah satunya kalau gambar yang ada dalam handphone itu bermasalah, maka pembacaannya pun bermasalah. Kan kalau HP kan standar masing-masing gambar kan resolusi agak berbeda. Jadi kadang-kadang muncul 80.000, kadang-kadang muncul. Nah, itu salah satunya dari situ. Sebenarnya di C Plano itu sudah ada pembatasan gitu. Jadi bisa kemudian langsung membaca dan sudah bisa untuk langsung dihitung. Tapi karena hal seperti itulah kemudian tangkapan gambar, kemudian juga kualitas skill teman-teman KPPS dalam membuat itu ini harus kritik terhadap pelatihan BIMTEK teman-teman itu. Karena ini agak berbeda. Ini harus ditekankan dari awal. Kenapa? Kenapa demikian? Karena nanti akan bermasalah dalam penghitungan. Dan ada edit misalnya. Nah, ini yang diedit itu di suara caleg untuk di KPPS. Makanya ada nggak bisa diedit yang pilpres. Kenapa? Hanya harus bisa di KPU Kabupaten Kota editnya setelah ada laporan. Berbedanya di Capres. Ini harus dijelaskan oleh KPU sebenarnya. Terpaksa saya jelaskan karena saya baru tahu. Karena kami tanya, baru tahu. Hanya edit di Capres. Nah, tapi Pak, tadi KPU yang memang harus benar-benar menjelaskan itu. Tapi Bawaslu ketika kita masuk pada konteks memang terjadi error seperti itu, apa yang akan Bawaslu lakukan? Diperbaiki dan kami meminta data dari teman-teman juga untuk memperbaiki itu. Karena kemampuan kami untuk mengikuti sirekapnya KPU juga terbatas. Nah, ini juga harus dilihat demikian. Jadi gambaran itu kemudian kami tanyakan kepada KPU, ada perbaikan. Nah, teman-teman juga masyarakat juga bisa menyampaikan kepada KPU jika ada permasalahan untuk kemudian diperbaiki. Dan bagusnya sirekap pada saat ini adalah C Planonya ditampilkan. Dulu tidak Bang, sertifikat kalau tidak salah. Itu yang kemudian kadang-kadang dimainkan. Sekarang C Planonya, begitu C Plano upload, nggak ada main-main lagi. Nah, ketika penghitungannya bermasalah, berarti tangkapan image terhadap sistem itu agak bermasalah. Itu salah satu kemampuan KPPS, kemudian gadgetnya. Nah, itu yang kemudian bermasalah. Nah, itu yang kami minta kepada KPU untuk menjelaskan kepada publik. Ini sirekap ini gimana gitu. Tunggu, Kang Maman sudah ada amunisi penambahan kepercayaan? Makin bingung. Takutnya satu gini kan, nanti kalau berujung lagi di Mahkamah Konstitusi, kan pasti Mahkamah Konstitusi nanya ke Bawaslu, ini terdaftar nggak di Bawaslu? Kalau tidak, laporan orang pun jadi gagal gitu loh. Enggak, kalau dilaporkan, nanti kemudian di MK, ada Bang Refli di sini, pernah jadi staf ahli MK. Ya. Dia akan harus membawa C Plano, dan C Plano sekarang nggak usah kemudian dibawa bertruk-truk. Enggak, ada sistemnya yang kemudian mengupload. Kalau berubah itu bermasalah. Kenapa? Karena itu C Plano yang dapat langsung dari TPS.
Berbeda ketika ada penulisan. Karena itulah kemudian saya sampaikan ke Mbak Oki, dilihat C planonya. Dihitung bila perlu. Jika salah di KPU, maka yang harus dikawal adalah manual berjenjangnya. Karena kemungkinan itu ditiadakan, itu ada. Tiba-tiba nolnya hilang, melayang kemana, Mas itu Rahmat, bisa. 57% untuk 02 ini di perhitungan real nanti mungkin nggak jadi kurang dari 50? Mungkin saja. Masih mungkin ya? Karena saya berpatokan pada manual berjenjang. Gimana kalau saya usul Mas? Ya. Di pemilu mendatang nggak boleh bawa HP di tempat penyoblosan. Karena saya bayangkan itu nanti jadi tanda bukti. Bisa jadi loh. Kalau saya ngebayar Bang Faisal untuk nyoblos A, saya minta buktinya di foto dong, baru aku bayar. Memang ke bilik suara itu tidak boleh bawa HP. Harus Banyak yang bawa. banyak yang bawa. Ada ketidaktegasan, apakah itu termasuk pelanggaran? Pelanggaran. Nah, Karena makanya itu metode bagaimana politik kalau uang. saya berimajinasi, saya kan goblok, gimana orang bisa bayar dia 1 juta atau berapa tanpa ada bukti pencoblosan, ternyata HP Mas, Masya Allah Sujiwotejo goblok banget, iya ya dengan HP, tapi banyak yang bawa HP. Gini. Karena sekarang Gini, banyak sekali gini. di lapangan. Jujur ya, saya bosan bahas seperti ini. Udah 15 tahun saya membicarakan seperti ini. Pengalaman juga kan? Iya. Pernah ikut kan? Ya tentu saja saya punya pengalaman. Saya pembuat undang-undang ini. Mereka-mereka ini beberapa orang saya yang pilih dulu. Kemudian saya mantan caleg. Pekerjaan sebagai caleg hari ini itu pekerjaan paling celaka itu. 15 M untuk caleg. Sudah kurang sekarang. Berapa sekarang? Sudah kurang Enggak, sekarang ini. berapa? Di Jakarta? Enggak, di daerah. Di daerah sudah ada yang sampai 30 M loh. Udah lama, sudahlah. Saya mau katakan begini, saya bosan gitu ya. Tapi maksud saya begini, ini kan negara ini harus tetap berjalan ya. Pertanyaan seperti Bang Maman itu akan muncul lagi 200 tahun akan datang. Tadi soal C1 plano itu intinya sebenarnya itu C1 plano itu ya. Saya tidak tahu ya Adinda Rahmat ya, itu apakah KPU sudah ada aturan bahwa pada saat C1 plano itu masih ada di TPS, itu langsung di-upload dan kemudian bisa diketahui oleh publik. Karena selama ini sekarang ini sebenarnya saksi yang jadi permasalah. Ada partai, hanya beberapa partai yang mampu membayar saksi sampai ke 800.000 TPS lebih. Ya kan? Petugas KPPS-nya jujur saja sudah saling mencurigai kita. Jangankan KPPS, mereka saja kita curigai kok. Sorry ya Dinda. KPU dan sudah paket partai politik. Jadi maksud saya begini sebenarnya. Saya berharap 580 orang anggota DPR yang akan terpilih nantinya, termasuk beberapa artis yang sejujurnya mohon maaf. Kalau Anda mau tersinggung terserah. Sejujurnya saya tidak paham sampai di mana kemampuan akademiknya untuk memahami ini. Ya, tetapi kita berharap bahwa rubah undang-undang ini itu di India itu ya teman-teman sekalian anak-anak muda. Singkat saja Bang. Iya, Kita mau jeda dulu. 600 juta saya pernah datang melihat pemilu di sana. 600 juta pemilih itu cuma diurusin oleh 3 orang anggota KPU dan itu clear. Bersih kotanya, tidak seperti di jembatan Semanggi itu, joroknya minta ampun. Sejujurnya saya berharap pemilu ini selesai secepatnya karena jorok sekali. Kembali pada apa yang disampaikan tadi, ini akan terus seperti ini selama pemerintahan yang akan datang dan DPR yang akan datang tidak memperbaiki sistem ini. Omong kosong semuanya. Baik, dan kita akan nanti mengkonfirmasi ke Pak Rahmat Bagja dan juga bagaimana pengalaman dari Mbak Oki Asokawati. Namun kita jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.